Hmm. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa kembali meskipun melalui online ya, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar, terus berusaha gitu ya, ikhtiar untuk perkembangan anak-anak kita gitu ya. Nah, untuk tema kali ini adalah body scan ya. Body scan ini adalah bagian dari tahapan piramida belajar anak di sensori di perkembangan sensori motor gitu ya Bun. Nah, sambil kita mengulang ya Bun, mungkin Bunda di rumah gitu ya dengan segala macam kesibukan untuk mengulang kembali mungkin ada yang masih belum bisa atau belum ada kesempatannya. Nah, ini mungkin sambil mengulang ya Bun, nggak apa-apa ya saya ulang-ulang ya supaya lebih lebih nyantol gitu, lebih paham karena sering diulang-ulang itu kan insya Allah nggak mudah lupa ya konsepnya paham gitu ya Bun. Oke. Nah, body scheme itu di bagian ini. Nah, yang saya lingkari ini ya, Bu. Nah, ini namanya body scheme. Oh, sebentar. Ya, ulang ya. Nah, di sini body scheme namanya ya. Nah, di perkembangan sebelumnya yang kita bahas adalah pematangan sensori motor. Ini perlu sensori, perkembangan sistem sensori. Ini perlu saya sampaikan juga ya kepada Bunda sekalian ya, bahwa di 1 tahun kita belajar di homeschooling ini, kan nanti efektifnya itu sekitar 9 bulan ya Bun. 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, dan 3 bulan terakhir ya. Nah, selama 1 tahun ini ya, kurang lebih 1 tahun ini, tidak tidak apa ya istilahnya terus sembuh gitu juga juga sepertinya masih belum gitu ya. Bukan berarti saya gembos-gembosi gitu enggak, tapi karena proses ya, proses dari anak itu perkembangannya memang lama gitu ya, relatif lama ya. Mungkin ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, itu tergantung anaknya masing-masing. Pentingnya eh bentar ya, Bu. Maaf, maaf, maaf. Ya. Jadi pentingnya untuk mengetahui ya, mengetahui ilmunya ini nanti supaya setelah Bunda sekalian itu selesai homeschooling, itu bisa diterapkan kembali apa yang sudah saya ajarkan, apa yang sudah saya berikan ya, terkait dengan informasinya ataupun latihan-latihannya, tugas-tugasnya itu diulang kembali. Sehingga proses recovery atau proses latihan itu berkelanjutan ya, karena yang kita targetkan itu adalah kemandirian pada anak. Meskipun yang kita latihkan saat ini seperti bermain gitu ya, kayak lempar tangga bola ataupun jalan di papan titian, mindah bola di papan keseimbangan. Nah, itu targetnya supaya anak bisa mandiri gitu ya. Mandiri dalam artian jangka pendeknya dia bisa mengerjakan eh, apa memindah bola eh, dengan berjalan di papan titian sebanyak sekian bola secara mandiri. Nah, itu tujuan jangka pendek gitu ya. Tetapi tujuan jangka panjangnya supaya anak lebih fokus belajarnya, supaya anak lebih mudah, lebih tahan lama ketika belajar. Nah, itu adalah tujuan jangka panjangnya gitu ya. Nah, tujuan jangka pendeknya tahapan dari aktivitas itu anak bisa mengerjakan secara mandiri. Nah, gitu ya, Bun. Selanjutnya, oke. Di tahapan sensori motor, di tahapan sensori ini memang harus matang gitu ya. Nah, ini relatif lama ya, bahkan hitungan tidak hanya sekedar hitungan minggu atau bulan, tapi terkadang ya hitungan tahun gitu ya. Maka meskipun Bunda belajar saat ini, itu tetap masih bisa diterapkan di tahun berikutnya. Maksudnya di waktu-waktu selanjutnya gitu ya, di waktu berikutnya bisa tetap dilatihkan ya. Jangan setelah homeschooling ini selesai, artinya sudah selesai. Kok anakku belum bisa
ini itu. Nah, karena ini berkelanjutan ya. Tidak bisa hanya setahun aja terus dinyatakan sembuh, setahun aja dinyatakan udah apa ya, istilahnya sudah baik, itu belum gitu ya, tetap ada latihannya. Nah, karena saking banyaknya ilmu yang memang harus diketahui oleh orang tua, sehingga yang awalnya 3 tahun sekolah ya D3 ya, D3 okupasi terapi disingkat menjadi 1 tahun. 1 tahun aja gitu ya, khususnya untuk para bunda yang memang mendampingi anak-anak dengan kondisi khusus selama di rumah ya. Jadi secara penelitian pun bonding yang kita ciptakan antara orang tua dengan anak itu sangat membantu ya selama proses terapi. Ada recovery-nya lebih cepat gitu ya dibandingkan anak-anak yang tidak mendapatkan bonding. Meskipun dia terapi iya, tetapi untuk waktu ketika tidak bersama terapisnya itu kan lebih banyak ya di rumahnya, sehingga orang tua pun juga harus dibekali ilmunya, dibekali cara melatihnya gitu ya. Terkadang kan dari pihak terapisnya itu memberikan home program gitu ya Bun, tetapi secara pelaksanaan itu kurang gitu ya. Pun nanti coba di rumah dilatih lempar tangga bola, di rumah dilatih ayunan, tapi caranya teknisnya seperti apa? Nah, itu kan memang harus diketahui supaya efeknya apa latihannya itu bisa sampai memberikan efek terapeutik ya, sampai bisa memberikan efek terapi pada anak supaya lebih baik lagi ya tentunya perkembangannya. Nah, dari teknik-teknik yang memang harus diketahui oleh orang tua itu eh, kita bahas di sini gitu ya. Oh, harus ada target. Oh, harus ada aturan. Supaya apa? Pembentukan perilaku harus kita include-kan. Jadi masuk sekalian gitu ya. Kalau tidak ada target ya nanti sulit ya anak itu berkembang gitu ya, atau efeknya sulit atau berkembang tetapi semaunya sendiri. Artinya impulsivitasnya bertambah tetapi untuk orang tua terkadang memang kendalanya, Bun kenapa ya kok kok dilatih ibunya kok nggak nurut. Nah, tolong untuk hubungan erat lagi atau ikatannya dengan cara apa? Dengan cara bonding dan mengurangi physical abuse. Physical abuse itu termasuk nabok, termasuk cubit, termasuk tendang atau perilaku-perilaku apa perlakuan fisik lain ya yang membuat anak itu punya kesan negatif terhadap orang tua. Nah, sehingga karena kesannya itu negatif membuat orang tua itu membuat anak itu sulit ya untuk patuh. Nah, begitu. Maka meskipun mungkin ada kesan-kesan begitu, tetapi lebih dikurangi lagi ya untuk kalau apa physical abuse atau yang lain-lain, ya alhamdulillah bagus ya. Berarti tetap dipertahankan dan ditingkatkan bondingnya, begitu ya Bun. Nah ini intro dulu gitu ya terkait dengan melatihnya. Nah kembali lagi kita ke materi ya. Nah di sini ada body scheme ya. Body scheme itu di sebelah sini ya, di perkembangan sensori motor ya. Nah, apa sih maksudnya ya? Nah, body scheme ini akan baik kalau sensori sistem sensorinya bagus atau pondasinya bagus gitu ya. Nah, ini saya lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Nah, body scheme adalah kemampuan anak untuk memahami, mengenali, dan menyadari bagian-bagian tubuhnya sendiri, ya, serta bagaimana bagian tubuh tersebut bergerak dan berfungsi dalam ruang, gitu ya. Nah, jadi si anak itu memahami apa? Memahami tubuhnya sendiri. Oh, aku punya 2 mata, aku punya 2 telinga, punya
hidung, punya kedua tangan, punya dua kaki, begitu ya. Nah, bagi anak-anak yang dia sering menggunakan salah satu tangannya, tangan dominan gitu ya, entah itu tangan kanan ataupun tangan kiri, dan sering tidak menggunakan salah satu tangannya, misalkan tangan dominannya kiri, dia aktivitasnya hampir semua aktivitas itu memakai tangan kiri dan tangan kanannya sering ditinggalkan ya. Nah, ini juga menjadi masalah nanti karena otak akan mendeteksi, oh seolah-olah dia nggak punya tangan kanan begitu ya. Karena nggak pernah difungsikan ya, maka saya sering memberikan eh, apa namanya feedback gitu ya. Kalau sudah mengerjakan pakai tangan kanan, coba tangan kirinya juga diikutkan supaya supaya seimbang dan otak akan bekerja lebih optimal juga karena belahan otak bagian kanan itu mengatur sisi tubuh bagian kiri. Sedangkan otak bagian kiri, belahan kiri itu mengatur sisi tubuh bagian kanan. Jadi menyilang ya, Bun. Nah, maka difungsikan keduanya supaya seimbang ya. Nah, selain dia memahami gitu ya, memahami kondisi tubuhnya, dia juga bisa memfungsikan ketika apa? Ketika dia berada di atas di dalam ruangan gitu ya, atau di atas ketinggian. Ruangan itu artinya tidak napak di lantai atau tidak napak di tanah gitu ya. Dia lebih di atas sedikit gitu ya, atau pokoknya nggak nempel di tanah lah ya. Itu dia bisa menggunakan apa namanya, memfungsikan dengan baik apa yang eh, dia punya gitu ya, entah itu tangannya, entah itu kakinya ataupun aktif apa namanya anggota gerak yang lain gitu ya, Bun. Nah, contohnya ini, Bun. Bisa dilihat ya di share screen-nya ya. Nah, memetik buah di atas pohon. Nah, di atas pohon ini si anak itu bisa menggunakan tangannya untuk meraih buah gitu ya, tanpa dia merasa apa namanya ketakutan berlebihan gitu ya. Nah, kalau ketakutan waspada iya, karena harus gitu ya. Kalau nggak ada waspada, kalau jatuh malah repot ya. Maka harus ada waspada, tetapi dia tidak berlebihan gitu ya. Dia bisa mengatur, bisa mengontrol gerakannya ya dengan cara yang baik, dengan cara yang smooth supaya tujuan tercapai yaitu memetik buah gitu ya. Anak mampu memahami fungsi tubuhnya dan bisa menggunakan secara efektif. Nah, ini kakinya otomatis berusaha ya untuk mencengkeram gitu ya. Kakinya berusaha untuk gantol. Gantol itu bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesianya itu apa ya? Mengait gitu ya. Kakinya berusaha mengait dahan ya, dahan yang ada di pohon begitu ya. Terus untuk tangan satunya berusaha untuk memegang erat ranting atau dahan yang sekiranya itu membuat dia nggak jatuh begitu. Nah, itu bagian dari kesadaran ya, kesadaran si anak saat dia beraktivitas memetik buah itu begitu. Nah, ini meskipun dia posisinya di atas gitu ya, di atas pohon, artinya dia tidak menginjak bumi gitu ya. Ada alertness, ada kewaspadaan supaya tidak jatuh. Nah, itu salah satu kesadaran dulu, awareness-nya dulu. Dia berada di posisi apa, di posisi di mana, dia harus paham gitu ya. Yang kedua, dia harus bisa memfungsikan anggota tubuhnya atau anggota geraknya, mengkoordinasikan antara satu dengan yang lain. Kaki dan tangannya, terus matanya, telinganya, informasi-informasi yang memang harus dia terima untuk biar dia safe, biar dia selamat gitu ya, nggak jatuh maksudnya ya, itu perlu dipasang gitu ya. Nah, supaya dia lebih bisa memetik buah itu dengan baik, dengan aman gitu ya, dan turun selamat gitu ya, nggak jatuh begitu. Nah, itu bagian dari kemampuan body scheme ya. Jadi tidak hanya sekedar, artinya tidak tidak sekedar
memahami, oh aku punya dua mata, dua tangan, dua kaki, tidak hanya sekedar itu aja, tetapi gerakan atau fungsi dari tangan, kaki, mata, dan lain sebagainya itu dia bisa menggunakan saat dia berada di sebuah ruangan, entah itu di atas, di bawah, dan lain sebagainya. Begitu ya, Bun. Nah, itu adalah body scheme. Ya. Nah, yang kedua, contoh kedua, ini saat anak sedang bermain, belajar naik sepeda. Ya. Nah, si anak bisa menghubungkan antara anggota geraknya, kedua kakinya mengayuh, kedua tangannya berusaha untuk memegang stangnya supaya lurus, matanya berfungsi untuk melihat, ya visual persepsinya jalan gitu ya, dan anak berusaha untuk menjalankan ya sepedanya itu dengan baik ya, tidak nabrak gitu ya, atau tidak masuk ke dalam lubang begitu ya. Nah, itu kan bagian dari koordinasi hasil kerja dari seluruh anggota tubuhnya, ya kan? Mata memberikan informasi, oh ini ada lubang, dihindari gitu ya. Oh ini ada tanjakan, bersiap-siap untuk dikuatkan apa kayuhnya, mengayuhnya begitu. Nah, itu adalah bagian dari kemampuan visual persepsi yang baik sehingga ketika dia melihat suatu hambatan ya entah itu lubang, entah itu tanjakan, entah itu polisi tidur gitu ya. Polisi tidur, polisi yang paling baik ya. Polisi tidur. Nah, itu dia bisa merespon gitu ya. Bisa merespon. Otak bisa bekerja ya, otaknya bekerja dan dia bisa menyuruh atau memberikan instruksi kepada kakinya untuk ayo lebih kuat lagi ngayuhnya gitu ya. Terus tangannya berusaha untuk lebih fokus ya, maksudnya untuk biar nggak masuk ke dalam lubang itu kan tangannya berusaha untuk mengendalikan gitu ya. Matanya eh, berusaha untuk memastikan supaya memang tidak jatuh. Nah, itu kan kerjasama ya, sistem sensori yang baik, yang terkoordinasi dengan baik seperti itu. Nah, bisa ya untuk dia kan juga nggak menginjak tanah gitu ya, tetapi bisa mengkoordinasikan, memfungsikan seluruh anggota geraknya untuk bekerja sama dengan baik. Nah, itu adalah fungsi dari sensori integrasi, sensori yang terintegrasi seperti itu. Nah, gimana nih sudah mulai latihan sepedanya, udah sampai di mana? Nggak apa-apa, mungkin dikayuhkan dulu bagi yang belum bisa. Ini juga masih pakai roda bantu ya, Bun. Nggak apa-apa, nanti lama-lama si anak itu berproses kok ya. Memang butuh waktu yang lebih lama gitu ya untuk belajarnya. Kalau anak-anak tipikal biasanya belajarnya seminggu paling lama 10 hari itu udah bisa gitu ya. Tapi kalau untuk anak-anak dengan kondisi khusus mungkin butuh waktu berminggu-minggu gitu ya. Nggak ada masalah gitu ya. Tetap kita latihkan ya karena sering diulang-ulang itu membuat koneksi antar sel saraf di otak itu semakin kuat gitu ya. Selubung apa di yang membentuk ya sinap-sinapnya itu semakin kuat gitu ya, semakin banyak dan tidak mudah eh, putus atau artinya putus itu artinya lupa lupa lagi. Kemarin sudah diajari tapi ini lupa lagi. Gimana dong Bun? Saya kan sudah capek-capek ngajari. Ini nggak dilatihkan beberapa minggu lupa lagi. Ada yang seperti itu nggak? Nah, itu artinya dulu yang sudah terbentuk itu putus ya apa namanya sarafnya yang sel-sel sarafnya yang sudah terbentuk belum kuat dan nggak diulang-ulang akhirnya lupa putus putus terus lupa. Hasilnya ya tadi lupa tadi gitu karena putus maka harus diulang-ulang ya Bun supaya membekas supaya apa ya lebih kuat gitu gitu ya. Oke, paham ya sampai sini ya. Nah, selanjutnya ini termasuk kemampuan untuk jadi untuk body scheme ya, mengetahui posisi tubuh sendiri ya, tanpa harus melihat ya. Contohnya
tahu tangan berada di atas kepala meskipun mata tertutup. Nah, ini salah satu ngetesnya gitu ya. Cara ngetesnya, ayo tutup kepalanya, tangannya di atas kepala atau menyentuh rambut. Nah, meskipun nggak lihat, dia bisa merasakan, oh tanganku ke atas, tanganku ke samping, tanganku menyentuh apa. Nah, gitu dia paham gitu ya hubungan antar anggota tubuh gitu ya. Dia paham. Terus mengerti hubungan antar bagian tubuh, misalkan tangan kanan di samping badan, kaki di bawah. Nah, dia mengerti posisinya gitu ya. Oh, coba tunjuk tunjuk kaki, tapi posisinya eh, apa namanya tangan apa matanya tertutup. Nah, itu coba dicek mana matanya. Nah, sambil merem ya. Terus tunjuk hidung, tunjuk tangan ya. Kalau yang udah bisa tangan kanan mana, tangan kiri ya. Jari kelingking, jari jempol, telunjuk. Nah, dia paham dengan ini tubuhnya, mengenali tubuhnya seberapa jauh sih dia mengenal dirinya sendiri. Kalau kita kan tahu ya, Bun, oh ini jempol, telunjuk, terus macam-macam gitu ya. Bahkan yang detail pun pusar gitu kan kita tahu ya, atau bahu, punggung, leher, terus bahkan bagian-bagian tertentu itu pun kita juga tahu detailnya. Nah, kalau anak nggak kita ajarkan gitu ya, dia nggak paham gitu ya, belum paham, belum bisa mencerna secara langsung ya. Jadi memang harus diajarkan ya, diajarkan secara bertahap ya. Mulai dari eh, anggota apa ya yang ada di wajah dulu gitu ya. Matanya, hidungnya, giginya, mulutnya, lidahnya, pipinya, alisnya, apa bulu matanya dan di hal-hal yang apa ya yang ada di wajah bukan hal-hal ya apa istilahnya organ atau anggota ya, anggota tubuh yang ada di wajah, dia bisa dulu, paham dulu ya. Kalau yang masih kesulitan, ya yang bisa-bisa dulu aja. Tangannya mana tangannya, rambutnya mana, kakinya mana. Nah, cukup itu dulu. Kalau masih dia tangan, rambut, gigi, terus apa, kaki belum paham, jangan diajarkan yang lebih detail dari itu. Tentu dia kesulitan ya, kemungkinan besar dia kesulitan ya. Anak belum paham belum bisa nunjuk atau belum bisa memahami dirinya, tangannya, kakinya, belum tahu, apalagi disuruh nunjuk jari jempol, jari kelingking, ya dia tentu akan kesulitan gitu. Jadi sesuaikan dengan kemampuan anak saat ini ya. Kalau saat ini anak masih posisinya masih belajar tentang anggota tubuh yang memang jelas-jelas ya, kayak mata, terus tangan ya, ya jangan diajarkan yang agak sulit-sulit dulu gitu, yang mudah-mudah dulu. Dari hal yang sederhana dulu kita ajarkan baru ke yang sulit nantinya. Gitu ya, Bun. Oke. Terus menggerakkan bagian tubuh secara tepat ya, sesuai perintah. Nah, ini kayak si Simon Says ya. Eh, angkat kakinya ya. Terus apa? Rentangkan tangannya, gerakkan tangan, luruskan tangan ke depan, gitu ya. Angkat kedua tangan ke atas, gitu. Nah, itu anak bisa mengikuti instruksi sederhana ya terkait dengan gerakan-gerakan eh, yang melibatkan anggota geraknya, begitu ya, Bun. Tuh. Oke. Terus selanjutnya menggunakan tubuh dalam koordinasi yang baik dengan lingkungan sekitar. Nah, jadi dia tadi yang sudah saya terangkan di contoh tadi, dia bisa mengkondisikan dirinya dengan lingkungannya. Misalkan dia baru belajar naik apa nama tangga, ya dia bisa
menggerakkan dengan baik, mengkoordinasikan antara tangan, kaki, mata dengan baik gitu ya. Ketika mungkin ada yang membahayakan dia, di bawahnya ada anjing mau gigit, nah dia bisa apa namanya menyikapi dengan cara naik lebih tinggi lagi supaya nggak digigit. Nah itu contohnya seperti itu. Jadi bisa mengkondisikan dirinya dengan lingkungan yang ada saat itu responnya. Gitu ya. Oke, paham ya. Nah, selanjutnya mengapa kemampuan atau skill ya, keterampilan body scheme ini penting ya. Nah, jadi kemampuan yang memang dibutuhkan ya saat kita apa namanya punya keterampilan body scheme ini ketika si anak itu mengerjakan aktivitas yang melibatkan motorik kasar dan motorik halus ya. Contohnya apa? Seperti melompat, menendang bola, memegang pensil ya. Siapa di sini yang memegang pensilnya masih menggenggam atau memegang pensilnya masih ketika menggerakkan itu yang digerakkan bukan pergelangan tangannya, tetapi yang digerakkan seluruhnya, seluruh tangannya bergerak ya. Jadi mulai dari siku, bahkan bahunya ikut bergerak gitu ya, membuat lingkaran yang bergerak bukan apa namanya pergelangan tangannya aja, tetapi bahunya pun juga ikut menggerakkan. Nah, contohnya seperti nah itu berarti belum stabil ya, belum kemampuan fine motor skill-nya belum nyampe ya, belum baik lah ya. Nah, itu juga melibatkan kemampuan body scheme ya. Terus yang belum bisa melompat ya contohnya belum bisa menendang bola ya. Kalau sudah menendang bola secara diam ya maksudnya posisi bola diam ditendang. Nah, itu sudah bisa contohnya ya, sudah bisa dilanjutkan dengan tantangan berikutnya yaitu menendang bola sambil berlari gitu ya. Nah, jadi bolanya bergerak ditendang gitu. Dia bisa apa enggak ya. Nah, itu adalah contoh-contoh aktivitas yang melibatkan body scheme. Jadi hampir setiap aktivitas yang kita lakukan ya itu melibatkan keterampilan body scheme. Kita paham gitu ya. Kita punya anggota tubuh yang yang bisa kita fungsikan untuk aktivitas gitu. Nah, contohnya ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Untuk kesadaran posisi tubuh kita ya. Jadi kalau anak masih ada kendala ya, kendala terkait dengan sensori proprioseptifnya masih belum matang, ya tentu dia akan kesulitan ya. Mungkin bagi anak-anak yang didiagnosis autis dia masih rigid ya atau masih kaku ya. Tidak menabrak meja saat berjalan. Nah, ini salah satu contoh ketika sensori atau kemampuan body scheme ini matang ya. Dia nggak mudah nabrak ketika jalan ya. Dia duduknya bisa mengatur jaraknya gitu ya. Tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh ketika duduk di bawah gitu ya. Kan ada nih Bun, anak-anak yang dia belum bisa mengatur eh, baris berbaris gitu ya. Dia belum bisa ngatur, oh aku harusnya jaga jarak sekian dengan teman aku gitu ya. Oh harusnya aku mepet. Nah, tergantung keperluannya ya. Kalau permainan yang memang dia harus mepet-mepet ya karena ada aturan begitu ya. Tapi kalau selama itu normal-normal aja, dia bisa mengatur ya, mengatur jarak antara dirinya dengan temannya ketika duduk, ketika berdiri, ketika mungkin antri ya. Kalau antri kan nggak sampai mepet-mepet banget kan, Bun. Kalau antri kan ada space-nya ya, jaraknya seberapa, nggak perlu juga pakai lencang depan. Nggak perlu juga pakai seperti itu. Tapi dia bisa mengukur, mengatur gitu ya, mengatur jaraknya. Nah, itu menunjukkan kematangan pada skill ini, skill body scheme-nya. Nah, selanjutnya perencanaan gerak atau motor planning atau yang istilahnya praksis gitu ya.
Nah, bagi anak-anak, kan nanti Bunda mungkin pernah dengar ya istilah dispraksia. Ya, dispraksia itu artinya si anak ini tidak nih si anak ini tidak bisa mengatur atau merencanakan sebuah gerakan. Ya. Dispraksia ya. Dispraksia. Nah, ini contohnya aktivitas yang menggunakan kemampuan body scheme eh, saat anak harus membutuhkan skill merencanakan sebuah gerakan apa aja gitu ya. Nah, contohnya saat anak mengancingkan baju ya. Ini selain motor planning ya. Oh, aku harus memegang kancing dulu baru dimasukkan ke dalam lubang kancingnya, baru dipegang pakai tangan satunya terus eh, dikaitkan. Nah, itu kan ada tahapan-tahapannya. Nah, untuk anak-anak yang dia masih kesulitan ya, baik itu kemampuan body scheme-nya ataupun kemampuan motorik halusnya, ya tentu dia akan sangat kesulitan ya, Bu. Dia akan sangat kesulitan ya untuk mengancingkan. Jadi kalau anak masih kesulitan begitu, benar. Tahapannya, latihannya bagaimana gitu ya? Latihannya seperti apa? Ya berarti latihan dari dasar dong ya. Dari dasar banget harus dilatihnya ya. Mulai dari perbaikan vestibularnya dulu, perbaikan proprioseptifnya dan segala macam sistem sensori yang lain gitu ya, yang perlu dia perbaiki gitu ya, dan kita perbaiki. Paham ya Bu sampai sini ya? Terus seperti mengenakan sepatu, memakai sepatu, menirukan gerakan senam. Nah, itu kan semua membutuhkan perencanaan gerak ya, perencanaan gerak atau motor planning. Nah, selanjutnya di keterampilan akademiknya. Nah, itu di bagian mana pentingnya apa kemampuan skill ya, body scheme ini gitu ya. Nah, saat anak menulis di garis yang tepat, menyalin dari papan tulis. Nah, siapa yang masih belum bisa mengcopy ya dari mengcopy tulisan dari papan tulis ke bukunya ya, atau saat di bukunya ya kan, di buku kan ada ada batasan garis-garis gitu ya Bun. Nah, masih nggak ada yang sampai menerjang di tengah-tengah garisnya malah gitu ya, nggak yang pas di dalam garis tetapi malah di garisnya. Nah, itu kan dia masih belum bisa gitu ya. Jadi efeknya itu sampai di situ gitu ya Bun, kalau kemampuan ini masih kurang gitu ya. Nah, selanjutnya koordinasi tubuh dan keseimbangan. Nah, jadi terkait dengan keterampilan body scheme ini, bagi anak-anak yang masih kesulitan naik di atas papan titian ataupun menggunakan tali dia masih kesulitan ya, belum bisa ya, untuk keterampilan ini belum matang ya, karena ini tadi bagian dari sensori motor. Maka yang perlu kita latihkan apa ya, kembali lagi ke dasar ya, kembali lagi ke aktivitas perbaikan sensori dasar gitu ya, seperti taktil, vestibular, proprioceptifnya. Nah, selanjutnya aktivitas menari, bermain ayunan. Nah, itu semua kan menggunakan koordinasi gitu ya, Bun. Jadi harus uh, dilatih gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini contohnya
gambaran anak TK ya. Gambaran anak TK, dia menggambar orang gitu ya. Sesuai dengan imajinasinya tentunya ya. Nah, orangnya ini ada rambutnya, matanya, alisnya, hidungnya, mulutnya, telinganya, leher, kaki, tangan. Nah, ini sudah komplit ya. Nah, ini sudah komplit ya, Bu. Seperti yang saya lingkar ini sudah komplit ya. Udah bagus. Artinya dia paham. Oh, ada seperti yang aku punya gitu ya. Punya 2 mata, 2 telinga, bahkan ada anting-antingnya kalau yang perempuan gitu ya. Terus dikucir pula gitu ya. Terus ada jari-jarinya 5. Nah, berarti kan dia paham betul gitu, terkait dengan anggota gerak di tubuhnya gitu ya. Kemarin yang sudah bisa menggambar orang secara lengkap ada. Jadi mulai dari tangan ada 2, kaki, terus wajahnya dan lain sebagainya. Ada yang masih kesulitan. Nah, nanti bisa dilatih kembali. Meskipun ini terkesan orek-orekan sederhana, namanya kemampuan anak TK ya, Bun. Tapi ini menunjukkan, oh anak ini sudah matang, oh, anak ini belum matang, begitu ya, terkait dengan body scheme. Ya. Kalau di ilmu apa ya, Bun, ilmu psikiater ya, di psikiatri gitu ya, kan kalau kita mau melihat pasien-pasien jiwa yang kondisinya rehabilitasi gitu ya, itu kan kita kadang meminta dia untuk menggambar atau apalah ya, menggambar bebas gitu ya. Kita kasih kertas, kita kasih apa pensil ataupun ballpoint gitu ya untuk dia gambar. Nah, kalau kadang gambarnya sangat kecil gitu ya, kecil terus di pojokan aja, nggak yang memenuhi kertas gitu ya, tapi nyepil kecil di pojokan. Nah, itu kan terjemahannya nih ya, terjemahannya kemungkinan orang ini masih mengalami depresi, kan gitu, ada terjemahannya gitu ya. Nah, mungkin hampir-hampir sama dengan yang kita berikan pada anak ya. Cara dia menggambar orang itu seperti apa? Apakah komplit atau enggak gitu ya. Kadang ada yang gambar tangannya cuma 1, berarti kan dia sadarnya dia punya 1 tangan aja, tangan yang lain diabaikan ya, namanya neglect gitu ya, mengabaikan satu sisi tubuhnya gitu. Nah, ada juga nih Bun, pasien di tempat saya ini kalau disuruh sudah saya ajari gitu ya untuk menggambar orang itu begini, ada wajahnya, maksudnya ada kepalanya, lingkaran bentuknya, ada 2 mata. Jadi sebenarnya sederhana aja sih ya. Cuman 2 mata, 1 dan seterusnya gitu ya. Tetapi yang dia selalu gambar itu selalu seperti sama semua dari awal sampai akhir tuh gambarnya ya kayak gitu begitu ya. Dan itu nanti kapan-kapan saya fotokan gambarnya itu nggak bentuk gitu ya. Gambarnya itu nggak membentuk tubuh gitu ya, tetapi cuma kotak-kotak gitu ya. Nah, itu mungkin bagian dari representasi dari apa yang dia pikirkan, apa yang dia persepsikan ya terkait dengan ini apa namanya persepsinya orang itu seperti ini. Mungkin masih masih perlu banyak diberikan wawasan gitu ya. Nah, maka nggak apa-apa, Bunda ajarkan aja di rumah. Oh, kalau menggambar orang itu ada lingkaran dulu. Bisa nggak gambar lingkaran? Kadang ada yang masih belum bisa bulat, masih ada bolong-bolongnya gitu ya. Maksudnya garisnya itu nggak gatuk gitu loh, pun nggak gatuk ya apa ya? Nggak garisnya terputus lah ya, nggak nyambung gitu ya. Nah, seperti itu. Belum bisa membuat lingkaran secara bulat. Nah, juga belum bisa. Terus apa namanya? Nggak bisa mencerminkan kalau ini gambar orang, nah belum jelas gambarannya. Nah, itu yang dia gambar apa. Nah, itu menunjukkan bahwa si anak itu ya masih di otaknya ya masih seperti itu gitu ya. Masih sulit untuk ada imajinasi untuk dia gambarkan gitu. Ya, Bun, terkait dengan body skin.
Oke. Paham ya sampai sini ya. Nah, selanjutnya tanda anak dengan body scan yang belum matang gimana tandanya? Kalau tadi kan sudah matang ya. Sekarang yang belum matang seperti apa? Nah, jika kemampuan ini belum matang atau belum berkembang secara optimal, anak bisa menunjukkan beberapa gejala berikut ya. Sering nabrak benda atau nabrak temennya ya. Karena dia nggak bisa mempersepsikan jarak ya. Seberapa dia harus berhenti, dia belum bisa. Sukanya nabrak ya, nabrak benda, nabrak tembok. Nah, nabrak temennya begitu. Terus tidak tahu batas-batas tubuhnya, misalnya duduk terlalu rapat dan terlalu jauh. Tadi sudah ya. Kesulitan mengikuti instruksi gerakan ya, seperti angkat tangan ke atas, angkat tangan kanannya, tangan kirinya angkat gitu ya. Terus sentuh lutut kiri, sentuh lutut kanan. Ya, nah dia masih kesulitan atau gerakannya masih kaku. Nah, dia masih belum begitu cek-cek gitu ya, belum begitu sat-sat gitu ya. Nah, itu berarti masih ada belum ada kematangan ya. Terus gerakan tampak kaku tadi sudah ya. Sulit menggambar orang lengkap. Nah, ada kepala, bahkan kadang kepala saja atau tanpa kepala atau tanpa tangan, kaki. Nah, berarti dia belum paham ya. Terus butuh melihat tubuhnya saat bergerak karena Ya kurang. udah sampai 9:30. Nanti teh mama tidur duluan. Iya, oke. Begitu ya, Bun. Jadi butuh melihat tubuhnya. Jadi kalau nggak melihat dia nggak bisa gitu ya. Jadi harus melihat. Kalau orang-orang kalau kita kerja di perkantoran itu kan mereka sambil ngobrol sambil nulis gitu ya, Bun. Nggak perlu harus melihat tulisannya. Kadang saya juga khawatir, apalagi meracik obat ya. Kalau meracik obat dia sambil ngobrol kan bahaya kalau salah masukkan ya kan. Nah, meskipun ya itu menunjukkan kematangan sih ya, kematangan body scan. Tetapi kalau hal-hal yang memang dia harus teliti, ya harus teliti. Nggak boleh kita sambil ngobrol, sambil aktivitas gitu ya. Nah, dikhawatirkan kan salah salah eh, penanganan gitu ya. Nah, itu yang berbahaya. Oke, terus postur tubuh malas atau gampang jatuh. Nah, bagi siapa yang masih clumsy, masih suka jatuh-jatuh ya. Nah, ini bukan berarti dia tidak seimbang gitu ya. Tapi dia masih belum bisa gitu ya mengatur tubuhnya gitu. Dan tentu terkaitannya juga dengan vestibularnya juga gitu ya. Apa namanya? Keseimbangan atau kestabilan tubuhnya gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya, oh, pengen nyender terus ya, Nisa ya. Ya, ini berarti memang vestibularnya, Bu. Vestibularnya memang masih harus banyak diberikan stimulasi ya. Terus untuk cara melatih body scan-nya gimana gitu ya. Tadi kita sudah membicarakan terkait anak yang matang, kemampuan body scan-nya seperti apa, terus anak yang belum matang itu bagaimana ciri-cirinya. Nah, kalau dijumpai anak belum matang, terus langkah apa yang kita lakukan ya untuk mengatasi ketidakmatangan keterampilan body scan ini pada anak gitu ya. Nah, yang pertama, aktivitas meniru gerakan tubuh ya. Misalkan gerakan irama atau Simon size gitu ya, menirukan gerakan hewan dan sebagainya. Kalau ini kan memang eh, khusus gitu ya, maksudnya bagi anak-anak yang sudah mulai bisa gitu ya. Bagi anak-anak yang masih sulit, masih nol, masih diperbaikan sensori, ya dia memang harus perbaikan dari bawahnya dulu. Jadi sensorinya dulu yang diperbaiki, gitu ya.
tidak langsung aktivitas untuk menirukan gerakan gitu ya. Nanti dia tentu akan kesulitan. Maka disesuaikan dengan kemampuan anak ya. Selanjutnya, permainan sentuh bagian tubuh. Mana hidung, tepuk bahu kanan ya. Nah, sambil tutup mata. Nah, begitu dan seterusnya. Nanti bisa untuk main di rumah ya, main Simon Says ya. Waktu mungkin Bunda pas nganggur gitu ya. Coba tunjuk hidungnya mana. Yuk berdiri, berdiri coba. Angkat tangan kanannya, sentuh hidungnya pakai tangan kiri. Nah, jadi anak diminta untuk mengikuti instruksi verbal ya tentu bagi anak-anak yang sudah mulai bisa mengikuti gitu ya. Bagi anak-anak yang masih sulit ya ya aktivitas yang sederhana dulu. Terus menggambar orang. Nah, kemarin sudah ada tugasnya juga ya, menggambar orang, menempel bagian tubuh ya, eh, menempel bagian tangan, pakai puzzle pun juga boleh ya. Tapi puzzle yang utuh ya, maksudnya utuh itu perbagiannya jelas. Oh, ada mata, ada tangan, ada kaki gitu ya. Bukan yang terpotong-potong. Terus permainan proprioseptif, jadi tekanan atau gerakan sendi. Seperti merangkak, berguling di matras, bermain pledo, memeluk bantal besar ya, terus melompat dan lain sebagainya. Itu bagian dari stimulasi proprioseptif ya. Selanjutnya body tracing atau tracking ya. Berbaring di kertas besar lalu gambar bentuk tubuh anak. Kayak misalkan mengecap tangan anak diminta untuk ditaruh di kertas, terus minta anak untuk menggambar tangannya menggunakan pensilnya melewati pinggir-pinggir jarinya gitu ya. Istilahnya ngeblat gitu ya, istilahnya ngeblat. Nah, itu ya Bun. Itu adalah latihan-latihan yang bisa kita berikan kepada anak. Selanjutnya, nah kesimpulan. Body scheme adalah kesadaran tubuh sendiri ya dalam ruangan. Kemampuan atau keterampilan ini sangat penting ya dalam piramida belajar, menopang gerak, persepsi, koordinasi, sehingga kemampuan akademiknya akan membaik. Jika terganggu, anak akan kesulitan bergerak, ya, menirukan, melakukan aktivitas sehari-hari, dia akan terhambat. Dapat dilatih dengan menggunakan sensori motornya atau mematangkan sistem sensori motornya, bermain ya, bermain fisik ya ataupun olahraga. Begitu ya, Bun. Oke, itu ya terkait dengan body scheme ya, kemampuan body scheme. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah ada obrolannya. Dari Bunda Dwi belum bisa Bun, lingkaran juga masih belum belajar. Oh iya, oke. Kalau untuk Nisa memang tahapannya masih motorik kasar banyak ya Bu. Banyakin motorik kasarnya ya. Kalau motorik halusnya sesekali ya, sesekali bisa dilatihkan, diberikan orientasi. Tapi latihan eh, besarnya atau sebagian besarnya menggunakan motorik kasar, ya Bun. Oh iya, ya tadi sudah ya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi kita di malam hari ini? Body scheme, sudah paham belum? Yang saya sampaikan nih, paham nggak? Boleh dong, apa namanya, chat dong. Paham ya? Oh iya, dia dari Bunda Husna nih. Fahri Miss bisa melaksanakan perintah kalau dicontohkan. Kalau cuma perintah saja tanpa dicontohkan masih kadang salah. Oh ya, nah jadi eh, berarti perlu ada apa namanya trigger atau perlu ada
stimulus dulu, dipancing dulu gitu ya. Nah, berarti nanti banyakin orientasi gerakan ya Bun. Jadi dia punya banyak pengalaman, punya banyak sensasi yang pernah dia rasakan sehingga dia mulai bisa menerjemahkan ya apa yang dia terima, dia cepat menerjemahkan karena apa? Referensi yang dia punya banyak sehingga tidak perlu menunggu contoh dulu. Dia bisa mengerti, oh maksudnya begini, oh maksudnya begini. Nah, itu dia sudah mulai bisa gitu ya. Maka dengan latihan-latihan gitu ya, latihan-latihan yang saya sampaikan ya terkait tugas-tugasnya itu sebetulnya memberikan orientasi, memberikan pengalaman baru, memberikan sensasi baru kepada anak ya, supaya banyak referensi dan dia tubuhnya pun juga berusaha ya menyesuaikan, membentuk sel-sel saraf baru, maksudnya sinap-sinap atau sambungan-sambungan saraf baru sehingga kerja otak itu lebih optimal, apa namanya, menanggapi respon yang datang begitu ya Bun. Ya, ada lagi yang lain begitu ya Bunda Husna ya. Tapi saya lihat untuk Fahri ini sudah mulai enggak banyak apa namanya mengeluh ya Bun. Kan di awal-awal itu kalau diminta untuk aktivitas itu masih kayak nangis, masih kayak apa namanya, kayak nggak suka begitu ya. Tapi kemarin terakhir itu untuk lompat yang bahkan memindah bola sampai 10 ya, kebanyakan itu. Iya Bun, mungkin kalau aktivitas baru dia baru ngeluh Miss. Kalau misalnya aktivitas yang sudah pernah dia lakukan, dia biasanya lebih bisa diajak kerjasama. Terus ini dia ternyata suka skateboard Miss. Oh Jadi iya. jadi dia pada saat itu tidak ngeluh karena iya dia suka itu apa skateboardnya di Dimainkan gitu ya. ya dimainkan. Jadi ketika saya suruh dia pindahin bola 10, ya dia patuh saja, Miss. Karena suka. Karena dia suka. Iya, Miss. Iya, iya. Eh, tapi menurut Bunda sudah mulai ada perkembangan belum untuk latihannya untuk Fahri? Alhamdulillah sudah ada, Miss. Kalau misalkan itu aja sih, Miss. Kalau ada kegiatan baru, di situ dia mulai baru beradaptasi. Di situ ada kadang dia marah-marah. Tapi kalau sudah 1-2 kali dia sudah mulai paham, dia nurut. Itu sih, Miss. Berarti prosesnya dia memang untuk meregulasi gitu ya, untuk meregulasi dirinya memang penyalurannya pakai acara acara marah-marah gitu ya. Nah itu memang apa ya? Itu memang berarti perlu banyak diberikan pengalaman gitu ya pun supaya dia setiap aktivitas yang mungkin baru bagi dia itu dia udah terbiasa, oh baru ada adaptasi, dia terbiasa untuk adaptasi gitu loh ya, sehingga Iya. nggak mudah nggak mudah marah lagi ketika dikasih baru lagi gitu. Oke. Kalau Ya, kalau untuk perkembangan yang lain apa Bu? Kemandirian itu apa kelihatan belum? kalau kemandirian belum terlalu kelihatan ya, Miss. Soalnya kayak sikat gigi, dia masih belum mau buka mulutnya, cuman mau nyikat di bagian gigi depan saja, Miss. Dia belum mau buka mulutnya sampai ke dalam kalau disikat. Tapi Oh, ya. sepanjang mulai dari awal melatih sampai sekarang itu ada perubahan nggak, Bun? Ya, dia mulai apa sih, Miss? Mulai dekat sama kita. Dia kadang kalau kita ngumpul, dia mulai gabung juga itu. Dulu kan kalau kita ngumpul, dia pergi sendiri kemana gitu, ke kamar atau ke ruangan lain. Sekarang kadang kita di kamar bareng-bareng ngumpul, dia ngikut juga. Di Oh ranjang, iya. kadang dia juga ngikut tidur bareng. Dulu kan nggak seperti itu, Miss.
Berarti interaksinya mulai muncul gitu ya. Iya, iya. Sama orang lain gitu nggak, Bun? Seperti itu nggak? Eh, sama orang lain masih agak anu ya Miss, masih belum terlalu kelihatan sih. Hmm. Ya, Iya. nanti mudah-mudahan ya, Bun. Eh, Pelan-pelan ya, mudah-mudahan dari apa yang kita latihkan itu ada hasilnya. Insya Allah nanti di akhir ini ya, di akhir mungkin minggu depan ya, minggu depan itu akan ada evaluasi gitu ya, Bun, terkait dengan homeschooling ini. Apakah ada perubahan setelah diberikan treatment atau masih sama aja atau malah mundur. Nah, itu nanti silahkan di evaluasi sendiri gitu ya. Nanti dilaporkan lagi, di feedbackkan, dibalikkan lagi supaya saya bisa memantau begitu ya, Bun. Oke, terima kasih Bunda Husna. Iya, Oke. kita sih Miss juga ya. Oke, ada lagi yang lain? Ada yang mau disampaikan terkait dengan melatih anak ataupun terkait dengan materi kita di malam hari ini? Saya Bun. Oh iya, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan, Bun. Ya, jadi waktu saya ikut yang pertama itu Bun, yang sebelum ikut homeschooling itu yang cuma sebulan itu kan eh, tugas yang diberikan itu relatif lebih mudah gitu dibandingkan yang homeschooling sekarang. Ya, yang homeschooling sekarang tuh kayak susah sekali begitu. Terus juga apa saya harus berjuang menghadapi kois yang eh, kadang nggak mood, terus juga tantrum, nah kayak gitu-gitu loh Bun. Jadi untuk waktunya itu kok kayak apa ya, kayak padat banget gitu loh. Susah sekali untuk, padahal kalau dipikir-pikir itu seluruh latihan yang dikerjakan itu mungkin cuman butuh waktu setengah jam ya, kalau dipadetin gitu. Iya. Cuman cuman kok kayak susah gitu loh Bun kalau apa anaknya juga nggak kooperatif, terus juga kadang harus butuh bantuan sama abinya kerja seperti itu kan, pulang juga kadang udah capek. Nah, apa gimana kiatnya gitu biar bisa berjalan dengan baik begitu, terus juga anak juga bisa kooperatif begitu. Terus mungkin untuk kois ini apa kembali ke awal ya Bun, yang apa yang tugas yang awal itu, soalnya kalau yang homeschooling ini kok susah sekali, terus saya jadinya belum belum dipraktekin begitu. Iya. Kadang Oh cuma iya. satu kayak gitu, maka saya nggak pernah setor karena eh kadang sehari cuma dapat satu kayak gitu. Oh Iya iya. Bun, Iya. itu saja. Terima Oke. kasih. Iya, sama-sama. Oke. Nah, jadi gini, Bun. Memang untuk homeschooling ini ada kurikulumnya gitu ya. Nah, meskipun saat ini ya anak belum bisa mengikuti, ibarat kita itu lari gitu ya, anak posisi kemampuan tuh masih di stuck di sini aja di level 1, sedangkan kita materinya udah di level sekian gitu ya. Nah, itu nggak ada masalah, Bun. Saya hanya memberikan apa namanya pengetahuan, orientasi dulu kepada orang tua, ilmunya saya berikan dulu gitu ya. Karena memang melatih anak ini nggak bisa 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan 1 tahun pun terkadang juga belum cukup gitu ya. Harus ada kedisiplinan, kesinambungan begitu ya. Tapi kalau kita mengikuti sampai anak nanti mungkin dewasa kan lama banget ya, bisa bertahun-tahun sekolahnya, homeschoolingnya gitu. Nanti Bunda nganu ya, kelamaan. Nah, maka untuk biar saya lebih persingkat lagi kan memang saya buat kurikulum selama 1 tahun. Adapun anak saat ini belum bisa, nggak ada masalah gitu ya. Tetap diulang-ulang, tetapi Bunda sudah punya referensi. Setelah ini bisa, nanti mau tak latih berikutnya ini ada step-step yang memang harus apa namanya nantinya akan dilatihkan begitu ya. Jadi sudah punya orientasi dulu, udah punya wawasan, udah punya informasi sebelumnya begitu ya, karena belajar. Nah, misalkan untuk tahapan kois ya yang masih sensori dasar banget gitu ya.
nanti kan kalau di homeschooling ini kan ada beberapa kelompok untuk 3 bulan awal kemarin gitu ya Bun, 3 bulan awal mulai dari bulan Agustus, September, Oktober. Nah, sampai ini ya 3 bulan awal ini saya buatkan kelompok gitu ya Bun, kelompok A, kelompok B, kelompok C sesuai dengan apa namanya kemampuan anak. Nah, bagi anak-anak yang masih di sensori dasarnya, perbaikan sensori dasarnya nanti masih di kelompok A. Adapun saat ini masih di level banget dari awal-awal kayak yang sederhana ya, kayak ayunan atau main jimbol atau papan titian. Nah, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi memang dilatihkan aja, cuma nanti dengan setor tugas gitu ya. Meskipun sekarang udah saya kasihkan itu tugasnya mungkin sudah ke tugas ke-9 atau tugas keberapa, meskipun pun ini masih di tugas yang satu dulu, nggak apa-apa gitu ya. Tugas yang awal banget dulu nggak apa-apa. Karena kita menyesuaikan kemampuan anak. Nah, nanti kalau udah anak mulai meningkat lagi kan tugasnya Bunda sudah tahu, oh berarti tugas berikutnya ini. Jadi udah punya duluan gitu loh, udah punya bukunya dulu, udah punya referensinya dulu, sehingga nanti nggak apa-apa, ikuti kemampuan anak saat ini aja, begitu ya. Adapun saya memberi tugas baru, itu anggap aja ditumpuk dulu gitu ya. Nanti PR-nya nanti nggak apa-apa. Yang penting saya setiap hari latihan sesuai dengan kemampuan anak begitu ya. Bunda melatihnya sesuai kemampuan anak yang kalau misalkan dulu-dulu dilatihkan lagi nggak apa-apa Bun. Jadi kayak untuk tahapan kois kan masih memindah bola dari ujung ke ujung, jalan di papan titian begitu ya, memindah 5 bola, terus dari bawah ke atas gitu ya, dari kanan ke kiri, di atas simbol, yang namplek itu badminton statis. Nah, yang masih di tahap itu nggak apa-apa, itu berarti dilatihkan dulu ya. Nanti sambil disetorkan, sambil saya koreksi gitu ya Bun. Oh ini udah bagus, nanti ditingkatkan yang ini selanjutnya begitu. Nah nanti dari apa yang Bunda latihkan, apa yang Bunda setorkan itu kan saya bisa mulai paham kemampuan anaknya udah di level ini gitu ya, sehingga Oh, bisa dilanjutkan ke tingkat berikutnya atau apa namanya tugas yang A lagi tapi di lain tugas gitu loh maksudnya, tapi tetap di level A, di jalur A gitu ya, dengan masih pematangan sistem sensorinya gitu. oh, berarti itu nanti saya tetap store video juga ya, Bu? Iya, nggih. Bunda bisa bisa melatihkan yang dulu-dulu nggak apa-apa ya. Yang di tahap awal dulu nggak apa-apa. Tidak harus mengikuti tugas yang baru gitu ya. Karena tugas yang baru ini hanya istilahnya itu nanti masuk 1 tahun saya hanya mengajarkan tugas simbol terus kan nggak mungkin kan, Bun. Ya kan. Eh, apa namanya? Tentu ada perkembangan tugas lain ya. Meskipun saat ini anak masih di tahap jimbol, nggak apa-apa gitu ya. Oh. Nah, itu ya. Jadi nanti Ibu yang menentukan apakah ini anak lanjut tugas berikutnya atau masih tetap melakukan tugas yang sama begitu ya, Bu? Ya, ya gitu sudah boleh bisa. Nah, Oh. nanti kan untuk Atau di mungkin 3 bulan pertama itu kan masih di di umum gitu ya. Artinya yang kelompok A kerjakan tugas A, kelompok B, kelompok C juga gitu ya. Nah, nanti untuk 3 bulan ke 3 bulan kedua ini nanti mulai bulan ini kan habis Oktober ini kan November ini kita break dulu ya, Bun. Break dulu, silahkan diulang-ulang dulu materinya ataupun tugas-tugasnya. Nah, nanti kalau udah mulai lagi di bulan Desember, nanti mulai saya bikinkan program per anak ya. Jadi masing-masing anak beda tugas sesuai kemampuan anak ya. Mungkin ada yang sama kalau masih di level sensor, masih di level dasarnya ya, masih di tahap sensori dasar ya, berarti masih sama. Cuman kan ada yang berbeda antara anak satu dengan anak yang lain, gitu ya. Meskipun ada yang sama, tapi tetap ada yang juga berbeda juga, tergantung kemampuan anaknya masing-masing, begitu ya, Bun. Jadi iya. program khusus untuk masing-masingnya, gitu. Maka Oh iya. kalau nggak sering setor tugas kan saya nggak bisa membuatkan programnya untuk masing-masing anaknya seperti apa,
Oh Karena iya. saya nggak tahu datanya ini levelnya udah sampai mana ya, karena nggak sering setor tugas gitu. Gitu ya, Oh Bun. gitu ya. Ya Nah, Bu, untuk indikator tingkat eh, apa keberhasilan anak itu bisa nggak kalau Ibu maksudnya pakai checklist aja gitu. Misalnya, soalnya saya tuh kalau video itu kesulitan gitu loh Bu. Harus satu orang lagi yang mengerjakan yang videoin, terus nanti saya ngelatih kayak gitu loh. Karena kadang juga untuk melatih aja butuh satu orang dewasa lagi gitu. Kayak ya, gitu. nggih. Jadi Mm-mm. misalnya untuk kan saya sudah setor ke Ibu ya untuk yang gimbal itu kan Ibu juga sudah melakukan revisi, maksudnya saya sudah tahu gerakan yang benar. Nah, itu mungkin saya cuman perlu ulang-ulang aja dan mungkin Ibu punya indikator keberhasilannya kok itu seperti apa biar bisa nanti dilanjutkan tugas berikutnya begitu gimana Bu? Oh iya, nggih, nanti insya Allah saya buatkan juga ya terkait dengan indikator sukses gitu ya, indikator Ya, sukses. ya Eh, misalnya mandiri sepenuhnya atau mungkin bagaimana begitu. oh Atau iya, mungkin kalau anak sudah agak bisa, nanti baru saya videokan begitu saja ya Bu ya. Kalau sudah beda gitu, kalau masih sama saya nggak videokan begitu. oh iya, nggih, memang memang untuk latihan awal itu kan memang perlu di video karena apa? Saya bisa ngoreksi kalau ada yang salah saat melatihnya gitu ya. Sehingga kalau sudah oh ini udah benar cara melatihnya, berarti tinggal dilanjutkan aja tanpa video nggak apa-apa, begitu Bun. Iya. Ya, maksud saya kalau nanti untuk seterusnya kan agak susah itu kalau di video terus. Maksudnya kalau anak udah bisa itu apa ada indikatornya tadi checklistan atau mungkin saya perlu videokan kalau anak sudah berubah gitu ya Bu ya, maksudnya sudah tambah pinter begitu ya. Ya, ya, Gitu ya, saja nggih, ya. ya ada perubahan, ada progres gitu ya. Iya. Nggih. Oh ya, nggih, nanti insya Allah juga eh, mudah-mudahan bisa ya, saya bisa mengatur untuk ada indikatornya gitu ya. Kalau Iya. kalau sekedar evaluasi itu memang insya Allah ada evaluasi di akhir bulan nanti umum aja sih ya. Misalkan dulu awalnya belum bisa jalan di papan titian, sekarang udah bisa belum? Nah, oh udah bisa meskipun masih dibantu. Nah, contohnya seperti itu sih. Itu untuk yang evaluasi. Tetapi nanti kalau memang Bunda menghendaki untuk ada indikatornya sampai kapan ya melatih anak ini gitu ya. Nah, nanti mudah-mudahan bisa saya share juga. Saya buatkan dulu ya. Saya share nanti insya Allah. Iya. Oh iya Bu, Oke? saya mau tanya lagi satu hal. Saya kan sekarang mulai terapi di klinik di sini di Kendari. Nah itu kok dalam setiap ini kan baru berapa ya, kira-kira 5 kali pertemuan itu kok setiap pertemuan tuh beda terus gitu yang diajarkan. Nah ini sangat berbeda dengan saya dulu waktu di Jogja itu sama terus bertahun-tahun. Satu puzzle tok bertahun-tahun. Nah yang ini kok setiap kali latihan itu seminggu kan 2 kali, setiap kali latihan itu kok beda semua begitu. Nah pertanyaan saya sebetulnya eh, apa mana yang lebih bagus begitu loh Bu? Apa memang anak tuh harus semua banyak sekalian begitu atau mungkin eh, satu dulu sampai benar-benar bisa baru ganti begitu? Iya, iya. Nah, untuk berbeda terus ini apa aja, Bun? Maksudnya berbedanya itu aktivitasnya apa aja yang dilatihkan? Kan mungkin memang berbeda itu tidak ada apa tidak bisa dikatakan oh ini salah ini benar juga enggak karena sesuai dengan kemampuan anak dan sesuai dengan apa namanya Target. terapisnya seperti itu ya. Nah, saat ini saya pun juga memberikan aktivitas yang berbeda, cuman sesuaikan dengan kemampuan anak. Ya, berbedanya di mana? Misalkan contohnya apa pertama mungkin tahap awal gitu ya, jimbol, papan titian, badminton, tatis ya, terus apa namanya memindah bola, terus dan lain sebagainya gitu ya. Itu memang di tahap awal seperti itu gitu ya. Nah, tapi untuk hari berikutnya mungkin saya juga menambahkan aktivitas yang lain gitu ya. Karena
tergantung fungsinya ya. Terkadang aktivitas yang saya berikan itu berbeda-beda, tetapi fungsinya sama, yaitu untuk stimulasi atau kematangan vestibularnya. Tetapi aktivitasnya bisa beraneka ragam, gitu ya. Bisa mulai dari jimpol, ayunan, terus skateboard, skuter, itu semuanya aktivitas untuk stimulasi vestibular, ya. Tetapi berbagai macam aktivitas itu bisa kita latihkan, asal kita bisa menyesuaikan atau anak bisa menyesuaikan dengan aktivitas tersebut begitu. Jadi apa kira-kira yang memang berbedanya di mana gitu? Halo? Sebentar saya. Ya, ya, ya. Ini saya lagi apa? Buka bukunya, Bu, sebentar karena saya nggak hafal. Oh iya, ke terapis apa? Terapis okupasi Jadi atau terapis, ya, okupasi. Tapi memang fokusnya ke sensorik ya. Jadi kayak gini. Nah, hari tanggal 15 itu motorik kasar dan halus. Brushing, memasukkan lingkaran ke kerucut, pasang puzzle, terus taktil, menyentuh benda bertekstur, pasir kinestetik, bola air, clay. Terus vestibular, menyentuh rumput sintetis, menyentuh dan berjalan di pavement bertekstur. Terus attention skill, arahan duduk, arahan instruksi, misalnya kayak gitu. Nah, itu jadi satu hari itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 macam, dan satu macam ada 3 sampai 4 latihan. Nggak, oh iya, nggak apa-apa Bun, itu nggak Oh, apa-apa, gitu. nggak apa-apa sih. Cuman memang terkadang gini ya Bun, subjektivitas ya antara terapis satu dengan terapis yang lain itu terkadang cara pandangnya berbeda, gitu ya. Kalau Iya. kalau saya sendiri itu ya untuk anak-anak dengan gangguan tumbuh kembang itu memang saya sisir dulu dari bawah. Saya perbaiki sistem sensorinya terlebih dahulu, gitu ya. Jadi aktivitas yang saya berikan itu banyak apa namanya untuk kematangan sensorinya, gitu ya. Bisa menggunakan apapun medianya. Tetapi terkadang untuk terapis yang lain, gitu ya, terapis yang lain memandang anak-anak ini terkadang oh ini tahap awal nggak usah pakai sensor integrasi, ini pakainya apa ya perilaku atau apa namanya jadi setiap terapis itu terkadang juga apa namanya berbeda cara dia apa namanya menanganinya gitu ya Bu. Nah kalau saran saya sih memang karena kois itu di tahap sensori gitu ya. Jadi memang harus Iya. banyak stimulasi terkait dengan sensori dasar. Gitu. Jadi untuk Nah, puzzle ini, puzzle itu bukan bagian dari sensori gitu ya. iya Puzzle betul. itu bagian dari kemampuan kognitifnya. Nah, kognitif itu tempatnya di atas, di piramida belajar itu di atas gitu ya. Nah, contohnya ini. Nah, Bunda bisa lihat di share ya, share screen-nya ya. Nah, kemampuan kognitif itu di atas, sedangkan kois itu posisinya di sensori dasar gini ya. Jadi kalau untuk diberikan puzzle itu kurang efektif. Bukannya nggak boleh loh ya, boleh silahkan, Iya. tetapi kurang efektif untuk saat ini, gitu ya, karena dia masih perbaikan taktilnya, vestibularnya, proprioseptifnya, begitu. Nah, Oh iya. untuk meronce pun juga dia masih kemungkinan masih kesulitan juga ya. Meronce ataupun Iya betul. mengendok makanan dari memindah beras dengan sendok gitu ya dari kanan ke kiri. Cara dia pegang sendoknya pun juga mungkin Belum. untuk menggerakkan itu juga mungkin masih kesulitan juga gitu ya. Nah, artinya dia kalau untuk koordinasinya itu nah di sini tuh untuk memegang sendok, menyendok beras dari kanan ke kiri atau meronce itu di posisi sini, di atas ini yang maaf ini sebentar. Oh Saya gitu ulang. ya, Bu. Nah, nih, nah meronce itu posisinya di sini. Sedangkan kalau si anak itu dia masih perbaikan sensori di bawahnya. Ini ya tentu banyak banyak kemungkinannya banyak nggak bisanya gitu ya. Karena Nah, dia iya. masih di taraf pematangan sensori dasar gitu.
Ya, ini kadang saya nggak tahu ini tuh sensorik atau apa gitu loh Bu. Jadi mungkin bisa saya wapri saja ya Ibu ya untuk nanti untuk program-program yang dilatih selama ini ke Kois nanti biar saya menyampaikan kalau yang ini nggak perlu begitu. Kan memang bisa dari orang tua untuk minta begitu. Gini Bun, kalau dari orang tua sebaiknya memang yang dari saya aja. Maksudnya Bunda ikut homeschooling, berarti yang dilatihkan dari saya. Karena banyak dari saya itu banyak perbaikan atau kematangan sensorinya. Tetapi nanti kalau misalkan Bunda mengusulkan kepada terapisnya, Mbak atau siapa namanya, Mbak ini Ya. nggak usah aja, ini nggak usah aja. Nanti Bunda dikiranya mengatur gitu loh. Oh Nah, gitu. Berarti saya ikut aja ya, ya. kalau Ikut kalau programnya. di ya udah itu yang mengerjakan terapisnya, bagian terapisnya gitu ya. Nah, Oh kalau ada gitu. pun perbaikan sensori berarti Bunda matangkan selama tugas Bunda di rumah begitu. Oh gitu. Oh iya, ya. Berarti untuk yang di terapi biar saya ikut programnya aja gitu Ah, ya. iya Hmm. betul. Oke, Oh iya. nanti kan soalnya yang tahu kondisi anak itu memang yang menghadapi gitu ya, Bun. Terkadang Mm-mm. kondisional juga. Kalau saya misalkan mendikte ini nggak usah, ini nggak usah. Terkadang nih saya juga nggak pas. Takutnya salah-salah, saya nggak melihat anaknya betul-betul gitu ya. Saya Ya. sekedar membaca atau menerawang teori dari apa yang saya pikirkan begitu. Nah, nanti kalau menurut saya memang sebaiknya karena kois itu di tahap pematangan sensori, berarti yang dilatihkan adalah yang di rumah terutama ya, terutama karena ini programnya untuk di rumah ya, Bun. Iya. Di sensori dulu. Nah, adapun kalau Bunda sedang terapi atau terapi di klinik atau rumah sakit, nggak ada masalah, biar nanti programnya ikut sama terapisnya aja, begitu, Bun. Oke, baik Bun. Makasih. Iya, sama-sama. Ya. Oke, ada lagi ya. Ini dari Bunda Dwi ya. Bu, nanti bulan November kan libur, masih boleh setor tugas apa libur juga? Silahkan, boleh, masih boleh ya. Terus sama Bunda Kos bisa juga. Oh ya, oh ya, nggak apa-apa Bun. Jadi saya memberikan orientasi tugas aja. Untuk anak silahkan dilatih sesuai dengan kemampuan anak masing-masing, kondisinya saat ini gitu ya. Gitu. Terus untuk Bun Nisa juga masih latihan sensori diet jempol. Oh iya, nggak apa-apa Bun. Nanti insya Allah di apa tugasnya nanti mulai Desember ya. Desember nanti sudah fokus ke masing-masing anak. Nggak apa-apa. Ya. Tugas baru nggak apa-apa diterima. Oh iya, nggak. Ya, gitu boleh dari Bunda Ida. Nggak. Tugas baru nggak apa-apa diterima dulu. Iya, bagus. Iya, tapi dikerjakannya nanti bisa yang sesuai dengan anak bisa. Nah, itu nggak apa-apa. Itu bagus juga. Karena biar anak nggak bosen gitu ya, Bun. Kalau kita mengajarkannya itu aja, ya, terkadang anak juga bosan, ya. Tanpa selingan aktivitas, gitu ya. Nanti dia juga bosan dan nggak punya pengalaman yang lain gitu ya. Karena setiap tugas itu terkadang juga sama fungsinya gitu ya. Kayak Bunda melatih di atas jempol sama di atas ayunan. Kan beda. Dua tugas itu kan, dua aktivitas itu kan beda. Tetapi sama-sama untuk stimulasi sensori vestibularnya. Jadi begitu ya Bun. Kayak misalkan saya berikan tugas bergelantungan sama wheelbarrow contohnya ya. Itu kedua aktivitas itu sama fungsinya, yaitu untuk stimulasi proprioseptifnya, melatih awareness-nya supaya aware anaknya ya. Tetapi memang bervariasi apa namanya jenis aktivitasnya gitu. Dan anak punya pengalaman tambahan lagi juga kan, sensasi baru lagi ya. Nah itu semakin banyak variasi tugas yang kita bisa latihkan pada anak, nanti akan semakin pengalaman si anak tersebut gitu ya, dan dia semakin cakap tentunya begitu ya Bun. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tetap semangat ya Miss, Bu. mau tanya dong, Miss.
Oh iya, silakan Bun, Miss, mau silakan. tanya dong, Miss. Silakan Bun. Untuk Ivan itu kan sudah mengerjakan semua tugas ya, Miss. Berarti nggak usah di video-video lagi kan, Miss? Cuman saya ulang-ulang. Iya, nggak apa-apa Bun. Kalau ada kendala silakan dilaporkan. Nanti Iya. untuk tugas yang baru mungkin yo hampir-hampir sama ya. Tinggal nanti Iya. pengecekan apakah atau progresnya sudah sampai di mana begitu ya. Dan apabila sudah bisa, nanti bisa diganti dengan aktivitas yang lain atau dinaikkan challenge-nya, dinaikkan tantangannya begitu. Ya, sementara sih aku masih ulang-ulang karena kan yang tugas baru kan baru mulai bisa. Jadi aku perdalam di situ dulu, Miss. Iya, nggak apa-apa Bun. Iya bisa. Iya, bisa Bun. Terus Miss ini mau sharing aja ya, Miss ya. Aku tuh kan Iya. semenjak melatih yang pakai tekstur-tekstur itu yang Miss yang ada 7 tekstur dimasukin ke kotak. Terus Ivan jalan di situ 5 kali. Perkembangan Ivan tuh ya alhamdulillah sih meningkat gitu loh, Miss. Jadi seperti karet gelang yang dia nggak bisa, pesawat nggak bisa. Aku lagi berpikir gini loh, Miss. Ini maaf bukan lancang ya, Miss ya, bukan mengguruin. Kenapa nggak diusulkan misalkan untuk Nisa untuk bermain tekstur yang seperti Ivan gitu, Miss? Itu perkembangannya buat aku maju banget gitu loh, Miss. Improvement banget untuk menginjak-injak tekstur itu, Miss. Iya. Iya Bun. Oke. Iya. Ini sudah Bun atau masih? Udah cuman itu aja, cuma itu kenapa nggak diusulkan yang bagi yang misalkan masih kesulitan suruh injek aneka tekstur yang di paket itu kan, Miss. Itu karena benar-benar ketara banget gitu loh perubahannya di sekolah pun juga langsung bilang berubah banget gitu loh. Cuman kotak-kotaknya itu kan ada 7 tekstur. Aku suruh dia jalan muter aja 5 kali. Itu juga udah ya Miss tahu sendiri dia yang merangkai karet gelang nggak bisa jadi bisa, yang pesawat jadi 20 hitungan gitu loh Miss. Jadi terbantu banget dengan teksturnya itu gitu loh Miss, kan tuh di kota nggak ada. Iya. Nggih Bun, nggih. Nanti Ya, sebetulnya cuma gini. masukan aja. Nggak apa-apa itu bagus ya Bun, bagus ya. Sangat bagus ya. Terima kasih Bunda ya. Jadi jadi untuk tekstur untuk latihan taktil ya, latihan stimulus taktil ya, itu sebetulnya sudah saya share kan bareng-bareng ya Bun. Kita tahunya kan bareng-bareng gitu ya. Sudah saya share terkait dengan Iya. cara melatih stimulasi taktilnya. Nah, ini kan saya nggak bisa memaksa orang tua untuk apa ya istilahnya harus begini harus begitu gitu ya. Karena mungkin kalau Bunda pesan ke saya nanti saya usahakan begitu ya. Nah, terkadang di daerah-daerah tertentu itu kan udah ada gitu ya. Nah, nanti silahkan dikondisikan masing-masing gitu ya. Contohnya kalau ada di sawah gitu ya. Nah, berarti kan dia nggak perlu beli dari lumpur dari saya. Nggak perlu apa namanya gitu ya. Dia sudah Iya sih punya. cuma sharing aja karena itu bagus banget gitu loh, Miss. Iya, nggih. Mereka Makasih. betul. Saya harapkan Bunda sekalian bisa menyesuaikan atau bisa mengkondisikan di rumah masing-masing gitu ya. Itu yang saya share atau yang saya dalam paket itu ya. Itu sebetulnya sederhana aja gitu ya, kayak tekstur kasar, halus, lembut, terus apa namanya kayak kayu gitu ya, terus jerami dan lain sebagainya. Nah, itu kalau di tempat Bunda sekalian ada, nah bisa dimanfaatkan gitu ya kayak rumput atau lumpur. Nah, silahkan kalau di sekitar rumah itu sudah ada, nah silahkan latihkan setiap harinya. Mungkin bisa juga diambil beberapa bagian ditaruh di wadah seperti yang Bunda Nike lakukan gitu ya. Dan apa namanya itu bisa dilatihkan setiap hari gitu. Nah, kalau di kota kan memang sulit untuk dijumpai gitu ya, tetapi bisa diusahakan gitu ya. Nah, monggo silakan kalau mau order juga masih ada nih. Kalau mau order masih ada. Iya, iya. Oke. Ya, Miss, makasih, Miss. Oke, sama-sama. Ya, jadi nanti monggo silakan para Bunda sekalian yang di rumah kalau di rumah ada ya medianya itu mendukung, mungkin
tinggalnya di agak di desa ataupun di kampung gitu ya. Nah, nanti bisa lebih dimaksimalkan latihannya ya. Dengan berbagai macam tekstur itu bisa dilatih. Oke, gitu ya, Bun. Bun, ada lagi. Oh iya, silahkan Bu. Eh, Bun, yang untuk Dimas, menulis alhamdulillah pegang pensilnya sudah mulai berubah dari yang sebelum terapi ini, sebelum Bunda ajari ini dengan yang sekarang. Iya. Hanya saja kalau Dimas itu yang masih susah saya rubah itu tulisannya masih yang hurufnya kapital semua, Bun. Jadi eh, mau huruf kecil, mau huruf besar, dia lihatnya huruf kecil, tapi yang dia tulis tetap Huruf besar. kapital. Ya, terus kadang dia masih agak lupa kasih jarak begitu pun per kata, jadi dia sambung saja terus. Nanti kalau saya bilang, Dimas dikasih jarak nak, terus baru dia kasih jarak. Tapi alhamdulillah selama saya ajarkan di rumah, walaupun saya sibuk kerja, tapi alhamdulillah perubahannya Dimas tuh jauh sekali dibandingkan yang sebelumnya, yang dia susah sekali mengeluarkan kata-kata, sekarang malah lebih aktif bicara, walaupun kalimatnya tidak sesempurna anak seusianya dia, tapi dia lebih banyak bicara, lebih banyak kosakata yang keluar lah, Bun, dibandingkan sebelum-sebelumnya. Saya mungkin share juga, mungkin pengalaman saya masih lebih kurang dibandingkan mamanya Mas Ivan, tapi untuk ibu-ibu yang lain, saya juga ibu pekerja yang suami istri pekerja dan saya ndak ada orang yang bantu di rumah. Saya ibu pekerja, saya sama suami saya ASN yang sibuk, saya kerja di rumah sakit dan bapaknya kerja di kantor. Kami tidak punya pengasuh dan saya punya 2 anak laki-laki. Dimas anak yang pertama yang memang berbeda dengan adiknya. Di sini saya cuma mau share sama ibu-ibu yang lain, kita harus semangat, Bun. Memang punya anak begini kita harus ekstra, perhatiannya ekstra, tenaganya ekstra, waktu memang susah sekali, tapi saya berusaha sebisa mungkin saya bisa ngajari Dimas. Memang tidak semua, kadang saya ngelihat, saya juga kadang ngelihat setoran saya tidak sebanyak, ibu-ibu yang lain, tetapi saya tetap berusaha melatih Dimas pelan-pelan, yang tadinya Dimas nggak bisa, nangkap bola nggak bisa banyak, sekarang jadi banyak, sit up-nya nggak bisa banyak, sekarang jadi lama, bergelantungan yang masih susah, tapi saya tetap ajar, gaya, pesawat yang keseimbangannya dia yang masih kurang, tapi tetap saya latih, walaupun Iya. cuman sebentar-sebentar, saya lihat juga, oh sama Mas Ivan juga punyanya sebentar-sebentar, kayak Dimas juga. Jadi, itu ya justru yang bikin kita semangat kayak karena kita punya grup ini, Bun. Jadi kita bisa 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 share, bisa berbagi, jadi tidak merasa sendiri. Memang kalau dibilang susah, nggak ada waktu, memang susah, tapi namanya kita punya anak yang seperti ini, kita harus gimana ya, Bun, kita harus usaha ekstra, memang ekstra. Tapi, Iya. yang Bunda ajarkan ke saya dan mungkin ibu-ibu yang lain yang sudah banyak manfaatnya, memang perubahannya besar sekali. Saya merasa Dimas berbeda sekali dari yang sebelum saya, ajarkan dia ini dengan yang sebelum-sebelumnya. Satu lagi, Bun, kalau, mmm, Dimas kan kemarin ya saya sempat share sama, Bunda masalah sekolahnya dia itu, yang ingin saya tanyakan apa, Dimasnya, ganggu ke psikisnya ndak ya? Karena, dia di sekolah yang mungkin menurut dia mungkin tidak nyaman atau gimana, tapi dia nggak ngomong begitu, Bun. Itu yang saya masih gimana ya, saya masih
mikir saya mau sekolahkan dia di mana, tapi saya selalu buka komunikasi dengan pihak sekolahnya Dimas yang sekarang, sama kepala sekolahnya, sama gurunya. Tapi sembari itu saya juga yang kayak kemarin saya bilang sama Bunda, saya pergi ke sekolah SLB, saya tanya, saya lihat anak-anak, tapi di tempatnya sekolah SLB ini anak-anaknya yang lebih lebih maaf ya Bun, mungkin yang lebih ini dari Dimas begitu. Yang jalan aja mereka susah, yang menulis memang pegang pensil nggak bisa sama sekali. Jadi saya takut apa kalau Dimas saya sekolah ke sekolah dasar mengganggu ke ininya ndak ya, karena dia memang dia agak susah bergaul sama teman-temannya. Kalau di rumah sama adiknya, kalau sama orang kerja dia ini, tapi kalau di sekolah dia mainnya sendiri, Bun. Ya, ya, ya. Ya, ya. Tapi alhamdulillah gurunya bilang karena melihat tugas-tugasnya dia kerja, walaupun saya yang dampingi di rumah, mungkin seperti yang Bunda bilang, dia agak terdistrak sama teman-teman di sekolahnya. Jadi guru-gurunya, ibu guru wali kelasnya jadi senang karena lihat tugasnya selesai. Oh ternyata di rumah dia belajar, tulisannya juga bagus sama kayak teman-teman di kelasnya, walaupun belajarnya itu tidak secepat dan tulisannya tidak bisa secepat teman-teman sekelasnya. Iya, Semalam cuma bisa 1 tugas, Bun. Saya nggak bisa paksa banyak iya, tugas. iya, iya. Gitu. Sudah, Bun? Sudah, Bun. Oh ya, iya, iya. Nah, jadi ya, yaitu motivasi ya. Pertama motivasi dari Bunda Lili ya. Ya, alhamdulillah sedikit menambahkan. Jadi kalau apa namanya kita melatihnya ya proses ya, meskipun saat ini contohnya anak masih belum bisa berdiri satu kaki atau membuat pesawat gitu ya. Contohnya misalnya posisi berdiri satu kaki tanpa hilang keseimbangan. Nah, dia memang saat ini kemungkinan belum bisa. Ini berlaku untuk umum ya. Mungkin belum bisa, tetapi selama prosesnya itu artinya otak anak juga bekerja, gitu ya. Mereka dalam tubuhnya atau dalam otaknya berusaha untuk menyambungkan, gitu ya. Sehingga proses itu yang kita hargai, ya. Proses itu yang kita nilai, ya, bukan hasilnya. Kalau hasilnya, insya Allah kalau kita sesuai dengan prosedur atau tahapan yang memang pasnya nanti akan sampai hasilnya gitu ya. Tetapi selama proses itu pun tetap kita jalani ya, sehingga meskipun dia belum sampai target, ternyata sudah ada perilaku lain yang berubah ke arah yang baik maksudnya itu ya. Loh ini belum bisa melompat, belum bisa Uriati ya kalau hadir di sini ya. Bunda Uriati hadir nggak ya? Oh ya hadir ya. Ya, kan mungkin untuk Hafidah masih kesulitan ya Bun untuk merangkak ataupun atau aktivitas yang lain dia masih kesulitan ya. Tetapi kelihatan perubahan di setiap harinya gitu ya. Kayak misalkan dia sudah kalau mau pipis udah mulai ngomong atau udah menunjukkan pipis-pipis gitu ya. Padahal belum bisa untuk aktivitas di atas jimbol, melompatnya belum bisa, mungkin ya. Terus apa namanya ininya apa? Jalan titian juga belum bisa sempurna, belum bisa mandiri maksudnya gitu ya. Tapi sudah kelihatan perubahannya. Nah itu proses itu loh yang kita jangan sampai di skip gitu ya, hanya sekedar tahu hasilnya Dimas gitu ya, meskipun dia baru sebentar-sebentar gitu ya, misalkan kayak di bergelantungan baru awal-awal memang belum begitu lama, terus setelah beberapa waktu kemudian udah mulai lama gitu ya, terus di jalan berdiri satu kaki sudah mulai lama gitu ya. Nah itu proses itulah
kita latihkan sehingga anak berusaha untuk istilahnya menyambungkan ya di sistem saraf yang ada di otaknya, sehingga meskipun dia belum sempurna aktivitasnya, tetapi perubahan perilaku kebaikannya atau progres kemajuannya udah bisa kita lihat gitu ya. Ya karena tadi berusaha begitu ya, Bun. Nah, selanjutnya untuk yang kedua tadi untuk di sekolahnya ya, Bun. Di sekolahnya ya, di sekolahnya itu asal kalau menurut saya loh Bun, itu dipertahankan nggak apa-apa. Di SD yang sekarang dipertahankan nggak apa-apa. Asal nanti mengganggu psikologisnya Dimas gitu ya. Asal dia nggak dibully gitu ya Bun. Nggak dibully itu artinya secara fisik gitu ya. Entah itu dipukul, entah itu apa ya, pokoknya dibully lah. Itu masih jalan terus aja. Terkadang kan kita memang untuk menyesuaikan, maksudnya anak satu dengan Dimas atau teman-temannya dengan Dimas itu kan memang mereka juga punya standar, mereka juga punya batasan juga ya untuk siapa ya aku pengen mau teman sama siapa ya. Nah mereka kan juga masing-masing punya boundaries ya, punya batas, punya apa ya, istilahnya punya standar sendiri bagi mereka gitu ya. Asal tidak menyerang, asal tidak melukai Dimas, insya Allah nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau udah mulai fisik ya, mulai dibully tapi Dimas nggak mampu melawan, nah itu mulai kita ambil tindakan gitu ya. Tapi kalau masih sebatas bahkan kalau dibully dia berani, maksudnya Dimas bisa membela diri pun nggak ada masalah sebetulnya gitu. Itu untuk tempat dia belajar. Itu menurut Bun, saya. saya pernah diceritakan sama teman-teman sekelasnya dia, Bun ini juga mungkin share untuk orang tua yang lain yang mungkin anak-anaknya sekolah. Saya tuh karena saya tahu anak saya dengan keterbatasan tidak seperti anak-anak yang lain, jadi saya pendekatan dengan guru, dengan kepala sekolah dan teman sekelasnya dia. Jadi saya sama teman-teman sekelasnya dia tuh mereka jadi ketika saya datang jemput Dimas, mereka lari meluk saya. Saya ngambil hatinya mereka biar nanti saya bisa dapat informasi tentang Dimas dari mereka, Bun. Jadi Bagus. ketika saya datang, mereka langsung cerita, Mama Dimas tadi ada yang ambil topinya Dimas. Oh siapa yang ambil? Kakak kelasnya. Jadi terus jadi teman-temannya dia tuh karena Dimas marah, topinya diambil, Dimas kejar, mereka jadi bantu Dimas untuk kejar kakak kelas itu ambil topinya Dimas kembali. Jadi kayak mereka kompak begitu. Jadi mereka jadi sayang Dimas. Jadi kalau misalnya Dimas keluar pagar sekolah, mereka yang panggil Dimas masuk lagi kembali. Jadi saya pesan ke mereka, kalau nanti Dimas keluar, suruh Dimas masuk lagi kembali ke kelas ya. Pokoknya saya ngambil hati. Jadi ketika mereka pulang pun saya bilang, "Mau bareng sama tante pulang nggak? Nanti tante antar pulang ke rumah." Pokoknya sama orang tuanya anak-anak ini juga saya akrab supaya saya dapat informasi tentang Dimas sehari-hari di kelas seperti apa, Bun. Jadi saya juga titip bahasa ininya saya titip Dimas ke mereka begitu. Saya bilang, "Kalau ada apa-apa kasih tahu tante ya." Nah, nanti bantu tante lihat-lihat Dimas ya, kalau Dimas keluar, suruh Dimas masuk lagi. Kalau Dimas, jajannya sembarang atau, keluar pagar nanti dipanggil ya. Jadi mereka sering lapor kembali ke saya, kalau Dimasnya kenapa-kenapa. Iya, nggih. Ya, itu bagus Bun. Iya, jadi ada upaya eksternal Iya, gitu ya. saya nggak malu, Bun, karena saya tahu Dimas seperti itu. Saya juga tidak marah ke wali kelasnya jika misalnya karena sekelas siswanya banyak, tidak mungkin gurunya perhatian khusus hanya ke Dimas saja. Saya mengerti itu, jadi saya pendekatan ke gurunya. Saya yang lebih kooperatif untuk minta ada pelajaran apa saya ngajari di rumah. Padahal kalau mau dibilang saya juga sibuk kerja, tapi demi anak pun saya usahakan, walaupun saya sibuk, saya tetap usahakan di rumah. Sama jemput dia untuk tahu informasi dari sekolahnya dia, sehari-hari dia ngapain di sekolah. Iya. Ini bagus Bun ya. Sangat mensupport gitu ya. Sangat Iya. mensupport.
membentuk lingkungan ya supaya lebih support untuk ke anak gitu ya Bun. Ya itu bagus. Nah Sama mungkin satu lagi Bun, ya saya silakan. selalu mungkin untuk ibu-ibu yang lain, saya walaupun Dimas seperti itu agak susah komunikasi, tapi kalau ada kegiatan di sekolah, saya selalu libatkan Dimas. Saya selalu usahakan dia untuk ikut kegiatan itu. Iya iya Kayak bagus. kayak ada karnaval di sekolah, saya ada kegiatan menari di sekolah. Kalau Dimas disuruh ikut sama gurunya, saya usahakan ikut, walaupun saya tahu pasti dia gerakannya salah, pasti dia kalau karnaval jalannya di luar baris, pasti Mm-mm. dia tapi saya dampingi dan saya usahakan dia ikut biar dia tidak takut ketemu banyak orang. Yang penting dia diizinkan wali kelasnya untuk ikut. Kalau dia diizinkan ikut, saya usahakan dia harus ikut. Iya, ya bagus bagus punya itu memberikan pengalaman baru gitu ya, memberikan pengalaman baru pada anak ya. Ya itu support yang sangat bagus ya untuk anak gitu ya Bun. Ya mudah-mudahan nanti menjadi inspirasi juga gitu ya bagi bunda-bunda yang lain. Terima kasih ya Bunda Lili ya untuk sharingnya gitu ya. Nah, Makasih apalagi juga, Bun. apalagi kalau sekolah mendukung ya, maksudnya dari pihak teman-temannya, dari pihak gurunya juga nggak ada masalah, nggak mempermasalahkan. Ya berarti lanjut aja Bun di sekolah itu, karena nyari sekolah yang lain terkadang juga apa ya, nggak tahu sebelum-sebelumnya. Kalau ini kan udah terbentuk gitu ya. Kalau Iya, kalau untuk yang lain kan kita masih mulai dari awal lagi gitu ya. Dan Dimas juga iya. mulai adaptasi baru lagi gitu ya. Oke, ini dari di kolom chat em, dari Bunda Dwi ya. Oke, makasih Bunda Ivan ya. Nge. Nisa 2 minggu sekali ke sawah ya. Kadang-kadang ke lapangan juga ya. Sudah bisa banget. Jadi saya merasa tidak usah beli tidak usah beli nature kit ya. Oke, nge, bagus Bun. Nge. Yang penting optimal ya Bun, untuk pelaksanaan atau latihannya gitu ya. Oke, dari Bunda semangat Bun, semangat ya, semangat ya. Memang susah berat ya. Terasa tetapi lama kelamaan juga jadi terbiasa dan kita akan senang melihat perubahannya. Ya, karena kita puas ya Bun. Kita bisa mengusahakan dengan tangan kita sendiri ya. Dari orang tuanya sendiri kan lebih lebih plong, lebih puas ya. Nggak ternilai kalau melihat perubahan anak itu menjadi baik gitu ya. Oke, terima kasih Bunda sekalian ya yang sudah sharing, yang sudah berbagi pengalamannya ya dan menjadi support ya bagi Bunda yang lain gitu ya, sehingga kita tetap semangat untuk mendampingi tumbuh kembang anak-anak kita ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kita di malam hari ini kita cukupkan sekian ya Bun. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Mohon maaf apabila selama saya menyampaikan materi ataupun menjawab ada salah kata ataupun salah sikap. Saya minta maaf. Saya akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.